bahwa ada kehidupan masyarakat yang jauh dari gegap gempita kota. Nah, tapi masyarakat ini itu bisa menangkap antusiasme atau kegembiraan gitu dari hal-hal sehari-hari yang kelihatannya sepele gitu. Dan bahwa cinta itu pada akhirnya akan memenangkan orang yang sabar menunggu gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah novel karya Andrea Hirata, teman-teman. Judulnya adalah Sirkus Pohon. Buku ini terbit tahun 2017 oleh penerbit Bentang Pustaka. Tebelnya sendiri ada 383 halaman, teman. Di luar halaman endorse dan iklan. Nah, saya sebetulnya milih buku ini gak ada alasan khusus ya. Cuma pas ke perpus, kebetulan memang lagi kepengen baca novel aja gitu. Dan buku ini termasuk yang pertama kali saya lihat. Terus baca-baca sekilas dan kayaknya menarik gitu. Ya udah saya pinjam terus saya bawa pulang. Nah, jadi secara umum buku ini tuh bercerita tentang sekumpulan orang di Kampung Ketumbi, teman-teman. Yang mereka ini punya latar belakang dan cerita yang berbeda, tapi kemudian terhubung satu sama lain melalui sebuah sirkus. Nah, ada banyak sebetulnya tokoh dalam buku ini. Tapi kalau diringkas, alurnya itu berkisar di seputar 3 tokoh. Yakni pertama adalah tokoh Sobri Nudin. Nah, dia ini adalah seorang pekerja serabutan yang hidupnya itu sering dikalahin oleh nasib. Nah, yang di kemudian hari baru tersadar kalau passionnya itu sebetulnya adalah menjadi seorang badut sirkus gitu. Terus ada juga tokoh Tegar, teman-teman. Yakni seorang anak sulung yang semenjak kecilnya itu dia udah jadi tulang punggung keluarga. Nah, tapi akibat kemajuan zaman, usahanya itu pada akhirnya terpaksa gulung tikar gitu. Terus yang ketiga itu ada tokoh namanya Tara. Ya ini seorang gadis yang dia itu punya bakat seni luar biasa, tapi terobsesi untuk mencari cinta sejati masa kecilnya gitu. Nah, belasan tokoh lainnya dalam novel ini itu ada untuk melengkapi atau mewarnai cerita dari 3 tokoh tadi, yang masing-masing itu membawa ceritanya sendiri. Nah, tapi pada suatu titik itu semua cerita tadi bermuara ke sebuah kesenian sirkus, teman-teman. Dimana sirkus tadi itu menjadi semacam milestones gitu ya, atau tonggak gitu, yang pada akhirnya membuat mereka bisa menemukan nasib yang lebih baik. Kira-kira gitu. Nah, yang saya sukai dari buku ini mungkin adalah tema kesederhanaan yang diangkat ya, teman-teman. Jadi mirip kayak novel Andrea Hirata yang lain, kayak Laskar Pelangi, terus orang-orang biasa, terus Guru Aini gitu ya. Bahwa ada kehidupan masyarakat yang jauh dari gegap gempita kota. Nah, tapi masyarakat ini itu bisa menangkap antusiasme atau kegembiraan gitu dari hal-hal sehari-hari yang kelihatannya sepele gitu. Nah, tapi pada saat yang sama, kesederhanaan itu juga menyajikan semacam ironi, teman-teman. Kayak misalnya bagaimana keterbatasan pendidikan itu menjadikan masyarakat di Kampung Ketumbi yang ada di novel ini gitu ya, itu masih nggak bisa lepas dari klinik dan tahayul gitu. Atau misalnya juga gimana keterbatasan akses berupa pendidikan, terus ekonomi, informasi itu membuat sosok-sosok yang sebetulnya itu potensial dan berbakat gitu, itu pada akhirnya jadi tersia-siakan karena simply mereka nggak punya banyak pilihan gitu. Nah, ini ngingetin sama ceritanya Laskar Pelangi ya, teman-teman, yang nyeritain Lintang gitu, seorang anak yang brilian tapi dia itu terpaksa putus sekolah karena harus mencari nafkah menggantikan posisi ayahnya yang hilang di laut gitu. Nah, di novel ini cerita Tegar dan Tara itu juga mirip-mirip kayak gitu, teman-teman. Cuma bedanya di novel ini cerita mereka itu nggak seironis atau sesedih Lintang. Dan di akhir cerita itu cerita kedua orang itu mungkin bisa dibilang happy ending ya di novel ini. Nah, terus hal lain yang juga saya suka dari novel ini adalah pembawaannya yang jenaka, teman-teman. Misalnya tuh kayak cerita si Sobri Nudin. Itu dia itu saking serabutan pekerjaannya, itu semuanya serba nggak jelas buat dia gitu. Sehingga dia itu punya angan-angan dapat kerjaan yang bisa ngasih dia kejelasan. Walaupun kejelasan itu sekedar berbentuk keharusan untuk bangun pagi. Nah, jadi ketika dia itu dapat pekerjaan yang mengharuskannya untuk bangun pagi, si Sobri Nudin ini gembira luar biasa. Bahkan dia tuh punya semacam moto ya, bangun pagi, let's go gitu. Nah, itu sebuah tagline yang bikin dia tuh selalu bersemangat menyambut hari gitu. Nah, intinya Andrea Hirata itu memang jago ya, teman-teman, membungkus cerita yang sebetulnya itu kelam gitu ya, atau gloomy gitu. Tapi karena itu dibawain dengan jenaka, yang tampil dan kita rasakan itu pada akhirnya bukanlah nuansa ketidakberdayaan, tapi gairah untuk menyikapi nasib dan segala hal tentangnya itu dengan sikap yang positif gitu. Nah, akhir kata, ini novel yang simple ya, teman-teman. Ceritanya itu tergolong ringan,
terus nggak seberat dan seintens karya Handrea Hirata yang lain. Nah, walaupun alurnya di bagian akhir itu agak loose ya, tapi menurut saya secara umum ceritanya itu masih tetap menarik lah untuk dinikmati gitu. Terus ada juga cukup banyak refleksi dan pesan moralnya teman-teman. Utamanya adalah soal harapan ya, bahwa kesempatan itu akan datang bagi mereka yang punya determinasi kuat gitu untuk survive, dan bahwa cinta itu pada akhirnya akan memenangkan orang yang sabar menunggu gitu. Oke teman-teman, itu aja review singkat saya terkait novel Sirkus Pohon kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja kalau nggak suka. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.